Berarti udah banyak banget nih ya kayak pengalaman buat ketemu banyak orang gitu-gitu Masih ya. maba loh itu. Maba kan biasanya masih malu-malu kan karena Malu-malu kan dari kucing. SMA kan. Iya betul. Jadi dulu di SMA kebetulan aku jadi ketua OSIS sih. Jadi Oh, udah mulai emang kebentuk. udah kebentuk kepemimpinannya dari SMA. Nggak heran ya. Halo sahabat akuntansi, selamat datang di Twist Talking with Student. Ini Twist, ini akuntansi. Yeay. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, ada baiknya kita kenalan dulu guys. Kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang Nah, kan. iya banget, bener banget. Hostnya keren-keren nih di episode 1 kali ini. Gue Risa. Dan gue Suci yang akan mandu geser-geser yang keren-keren ini nih. Iya, bener banget. Untuk gue start episode pertama kali ini keren banget. Untuk kali ini temanya apa sih, Ci? Grow up yourself. Is, Menarik banget gak sih, Menarik Riz? banget. Buat para generasi muda kali ini tuh udah harus bisa grow Apalagi up maba-maba akuntansi yang bakal, aduh, kan nonton aja deh pokoknya sampai habis ya, yourself. Riz ya. Pokoknya twist keren banget. Oke, daripada lama-lama kita kenal, langsung aja kenalin apa nih Twist kali ya. Bener banget. Kok ada program baru nih di YouTube BEM Prodi ini? Kenapa Wah, nih? apa Apa nih? itu Twist gitu Boleh kan? banget Ci jelasin twist itu apa? Jadi kayak singkatannya Talking with Student. Jadi tuh ini semacam podcast yang akan ngundang geser-geser keren pastinya, Riz. Bener banget, twist nih pokoknya proker yang paling kece, paling oke banget deh. Ini nggak cuma semacam podcast, jadi di isi podcast itu ada motivasi-motivasi. Jadi kan juga nggak bosan nontonnya kan sampai habis. Dan Bener cocok banget. banget nih buat maba-maba BEM Prodi akuntansi. Bener banget, pokoknya tonton sampai habis ya twist episode 1 ini. Bye-bye. Dadah, dadah, dadah. Oke teman-teman, udah ada gue star keren kita nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Nadia. Boleh banget Kak, kita kenalin dulu ya dong, buat Kak. sama teman-teman nih yang udah lagi nonton twist kita nih. Siapa Oke, dulu? perkenalkan teman-teman, saya Nadia Miliana Hadi dari S1 Akuntansi B 2019. Berarti aku angkatan 2019 nih. Ini ya teman-teman yang masih muda-muda. Ya, kita 2021, Kak Nadia 2019. Beda tipis lah ya. Masih Beti. iya, masih nyambung nih obrolannya. Asik, betul. Nah, sekarang gimana sih keadaan kakak sendiri? Apakah baik-baik aja atau gimana? Kan kan kayak lagi bulan puasa juga kan. Masih Pasti pandemi. kesibukan kakak juga banyak nih Iya, akhir-akhir betul, ini. betul. Gimana sih keadaan kakak? Ya betul, di bulan-bulan ini emang lagi banyak banget kegiatan, apalagi bolak-balik harus ke kampus. Dan kemarin bulan lalu aku sempat sakit, DBD juga, jadi dirawat 2 minggu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Iya, Kan kakak 2019, berarti semester berapa kak? semester 6. Semester 6. Sekarang kalau semester 6 itu di akuntansi sibuk-sibuknya lagi ngapain nih? Oh, lagi kuliah aja sih, karena di semester 6 ini belum ada magang. Jadi kalau di akuntansi, apalagi S1, dia tuh magangnya di semester 7. Jadi di semester ini lebih fokus ke belajar metode penelitian, statistika, kayak mengolah data SPSS. Kayak gitu. Tapi sekarang kalau kan kakak semester 6 nih, Iya. bolak-balik ke kampus apa atau masih online gitu sih? Kan kalau kita kan sebagai semester 2 kita masih kebanyakan lewat daring ya, Riz ya. Masih online gitu kebanyakan. Kalau kakak sendiri tuh gimana sih? Kalau aku udah mulai ada hybrid. Kemarin tuh sempet dosen statistika, ulangan atau UTS, kita offline. Oh iya. Iya betul. Jadi ada sih yang hybrid, ada yang pure online. Kita belum offline sama sekali ya, Ci. Belum. Masih belum aman ngerasain online. yang vibes. Semoga di tahun depan ya. Emang mau? Mau tapi ya mau. Oke. Kalau ujian kalau bisa di rumah ya. Iya. Kalau ujian di rumah aja ya, Pak. Oke, kayaknya udah kenal banget nih kita sama Kak Nadia. Bisa langsung ke topik selanjutnya aja kali ya. Oke, daripada lama basa-basi nih ya kan, daripada ngobrol yang nggak jelas nih, kita mending langsung ke poin pertama aja Iya, kali ya kan. benar. Ke Mungkin pada pertanyaan penasaran nih pertama. Kak. Iya. Benar, Bakal nanya penasaran apa sih banget nih host keren ini gitu. Wah, apa nih pertanyaan buat Kak Nadia khusus? Dulu kakak tuh pas maba aku denger udah mulai memberanikan diri jadi kapten ya. Iya betul. Terus selanjutnya kan pasti kan ikut yang lain juga dong, pasti masa cukup jadi kapten aja kan nggak mungkin kan. Boleh diceritain nih Kak, gimana sih selama di perkuliahan itu? Oke. Oh jadi ya, aku kan angkatan 2019. Nah dulu tuh aku mengajukan diri sebagai kapten.
dari beberapa pilihan. Banyak tuh yang maju, sekitaran ada 15 anak deh, cewek sama cowok. Jadi ada melalui voting dan juga keputusan dari juri. Jadi aku diberi beberapa pertanyaan sama juri, baru diambil keputusan secara voting. Nah, di situ juga mulailah aku memberanikan diri untuk ini itu di perkuliahan. Awal-awal sih aku diajak sama dosen buat penelitian, pengabdian masyarakat, buat jadi MC, buat jadi moderator. Jadi mulai dari situ kebentuk sih rasa-rasa untuk bisa aktif di perkuliahan. Berarti udah banyak banget nih ya kayak pengalaman buat ketemu banyak orang gitu-gitu masih ya. maba loh itu. Maba kan biasanya masih malu-malu karena kan dari kucing. SMA kan. Iya betul. Jadi dulu di SMA kebetulan aku jadi ketua OSIS sih. Jadi udah mulai kebentuk. Emang udah kebentuk kepemimpinannya dari SMA. Gak heran ya. Gak heran sih. Iya betul. Tapi kan aku tergolongnya tuh SMA-nya dari pegunungan, di desa. Jadi jauh dari kota. Aku dulu SMA-nya di Brebes. Oh, jauh banget, bisa merantau ke Jakarta nih. Ke ibu kota. Iya betul. Jadi buat teman-teman nih ya yang mungkin dari pedesaan terus masuk nih ke akuntansi, apalagi di UNJ kan, Jakarta gitu ya. Wah, kaget nih ngeliat Jakarta, orangnya ngomongnya lo gue gitu. Iya, dulu kakak gimana nih pas awal ada masuk ke Jakarta, ada culture shock nggak nih? Culture shock gitu. Ada sih. Dulu kan biasanya kalau di Jawa tuh identiknya ngomongnya aku kamu gitu ya. Ketika di sini ngomongnya gue lo gitu. Dan di situ sempet minder juga sih karena kan teman-teman lain kayak ngomongnya tuh bagus gitu pas maju jadi kapten, tapi aku ya membuktikan bahwa anak pedesaan juga bisa gitu aktif di mana-mana, mau di Jakarta mau di Bogor kayak ya, mandang itu desa ataupun kota iya, sih. Betul. Sebenarnya tinggal kita tuh kalau emang pengen menunjukkan diri yang ada di dalam diri kita sendiri tuh dengan latihan aja nggak sih? Iya, pede sih. Latihan bakal kebentuk sendiri kan Kak? Iya betul. Yang penting percaya diri dulu aja sih. Kedepannya nanti mengikuti. Oke. Gitu deh. Terus setelah jadi kapten, aku juga ikut beberapa organisasi di kampus. Mulai dari lembaga dakwah sampai sekarang di BEM UNJ. Nah kalau dulu waktu di BEM fakultas, aku juga pernah terpilih gitu ya. Terpilih karena ada dewan jurinya, yaitu dewan jurinya dari Pak Indra dan satu lagi ketua pelaksana atau siapa lupa deh. Di situ aku memaparkan visi misi dan juga gimana PKKMB yang mau aku bawa gitu di tahun ini. Berarti aku jadi ketua PKKMB 2021. Oh, kakak ketua PKKMB juga? Iya betul. Jadi tahun 2021. Banget. Bentar. Ini kan banyak banget nih. Aku mau nanya penasaran gimana cara ngebagi waktu? Pasti kan waktunya mepet-mepet dong. Iya betul. Harus di schedule dulu dong. Iya betul. Itu gimana sih caranya? Karena aku yang masih satu organisasi aja kayak masih udah mau tugas apa ini dulu ya, gitu loh Kak. Oh, kalau aku sekarang itu lebih ke schedule bener sih. Jadi semua agenda aku udah aku tulis di Google Calendar. Jadi misalkan udah ada tanggal segini aku mau podcast sama kalian, ya udah, yang lain bakal aku tinggalin. Gitu. Jadi aku lebih memprioritaskan penting dan mendesak gitu. Tapi kakak sendiri kan kalau kayak gitu kan pasti kan namanya manusia tuh punya burnout ya. Akan mengalami burnout. Yang pusing sendiri, jenuh lah ya. Butuh me time kan. Kakak betul. ada nggak sih siapin satu hari aja untuk me time gitu? Ada dong pastinya. Di hari libur biasanya aku menyediakan me time buat aku sendiri. Biasanya karena aku suka tidur ya, jadi aku tidur aja. Oh, me time kakak dengan istirahat tidur ya? Iya benar. Karena kan susah ya, kan kakak sibuk nih. Untuk waktu tidur itu cukup susah ya? Agak kurang sih. Tidur aja udah alhamdulillah sih sekarang. Tidur aja bisa healing. Iya betul. Jadi di rumah aja tidur, udah besoknya fresh lagi. Habis ketua BEM apa tuh Kak? Ketua PKKMB. Oh iya, PKKMB kok ketua BEM sih, lupa. Oh ya, kalau di akuntansi biasanya dari IKA Akuntansi itu mengadakan semacam challenge juga kali ya. Jadi dulu aku ikutan semacam seleksi di IKA Akuntansi buat jadi brand ambassador. Brand ambassador? Iya, di benefitnya tuh kita bisa dapet brevet A dan B. Iya, jadi sampai sekarang aku masih brand ambassador dari IKA Akuntansi.
keren banget ya. Kita Keren banget harus loh, bisa Di. sih Ci, biar bisa duduk di tempat ini juga. Betul. Jadi kalian ya next ya. Amin. Amin. Lagi bulan Ramadan kekabul sih. Amin. Oke, di situ juga aku disupport buat jadi mahasiswa berprestasi ya. Karena kakak-kakaknya emang keren-keren banget. Ketua IKA akuntansi kan namanya Kak Verly ya. Iya. Nah, di situ tuh mulai termotivasi karena aku ketemu orang-orang yang emang cukup berkualitas banget gitu. Jadi ya termotivasi sih. Iya, Berarti bener-bener. circle tuh juga menurut kakak mempengaruhi banget ya. Betul, circle Apalagi sih. di dunia perkuliahan ini kan. Iya, Kan kita kan udah nggak bisa yang main-main dulu kayak Benar, dulu benar. lagi dong. Ini udah mau ke serius karena udah nginjek dewasa kan. Iya, Harus betul. nyari Istilahnya gitu. prestasi. Iya, Nah, betul. Aku mau ada pertanyaan nih, kakak kan pas di SMA ini kan jadi ketua OSIS. Iya, betul. Otomatis kakak harus ngembangin diri kakak juga kan, kayak Iya. gimana nih cara gue bisa mempercayakan orang-orang kalau gue tuh mampu jadi ketua OSIS gitu. Nah kan tema kita kali ini tuh grow up yourself nih. Iya. Nah dari kakak sendiri tuh nge-grow up yourself diri kakak jadi ketua OSIS pas dulu tuh gimana sih? Pertama-tama pastinya percaya sama diri sendiri dulu. Oh itu harus. Iya. Harus. Setelah itu mencoba. Kalau nggak dicoba nggak bisa dong. Iya. Nah, ketika ada dicoba, baru di situ mulai latihan. Kayak awalnya aku nggak terlalu bisa buat public speaking, buat ngomong di depan orang, masih malu gitu ya. Step by step aja gitu. Mulai dari kalau mau public speaking, kita belajar di depan kaca, ngomong sendiri, atur apa aja yang mau dibahas. Setelah itu baru terjun langsung ke lapangannya. Jadi gimana ya? Untuk grow up juga butuh proses gitu, nggak langsung instan kayak Indomie. Iya. Jadi kita butuh step by step gitu. Nikmatin aja prosesnya. Yang penting percaya diri dulu, setelah itu mencoba. Udah, itu aja sih Berarti poinnya. kita harus pede, terus urus-urus apa aja yang mau kita omongin juga kita apa sih? Susun-susun lah ya. Iya, apa yang susun. kita omongin Latihan baru di penting latihan. kita Banyak pede, kita latihan. latihan depan kamera, depan kaca sendiri gitu ya kayak. Nah buat teman-teman yang pengen pede, belajar pede kayak Kanadia ya, Kayak sering-sering tonton terus latihan. Twist. Oke, selain itu teman-teman, ada juga yang perlu diperhatikan selain percaya diri dan juga mencoba, yaitu set goals kalian. Kalian harus punya tujuan dulu dong sebelum pasti. melakukan sesuatu. Benar. Jadi biar nggak terombang-ambing gitu, apalagi Punya target gitu nggak sih kak? iya betul, punya target. Kan sekarang tuh tren banyak banget ya, trennya selalu berubah-berubah gitu. Mungkin lagi senang ini ke ini semua, senang itu ke itu semua. Sedangkan kalau kita punya goals, kita punya tujuan, Iya. ya insya Allah kita nggak bakal terombang-ambing. Iya benar-benar banget. Apalagi anak muda tuh banyak labilnya. Labil ya, Betul, mau ikut betul. mana, mau ikut mana ya, mau suka yang mana gitu-gitu. Trennya kan ya. sekarang apa nih? Diikutin semua Iya. gitu ya. Sampai nanti kalau udah capek letoy. Iya Tapi betul. gimana cara kakak bener-bener mastiin kalau ya goals aku di situ gitu. Iya. Lebih ke bikin ke spesifik. Misalkan nih ya, Suci pengen jadi mawapres atau mahasiswa berprestasi. Kan itu umum ya. Iya. Berarti di set goalsnya, misalkan semester 5 harus jadi mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ekonomi UNJ. Berarti kan waktunya ada dong. Iya. Semester 5 dia harus berusaha buat jadi mawapres utama di FEUNJ. Jadi lebih spesifik aja sih bedanya kayak gitu. Di detail kapan-kapannya gitu. Tapi selama berpengalaman kakak ikut sana sini gitu, kayak terjun ke dunia ini, dunia sana gitu, ada nggak sih omongan-omongan orang gitu atau omongan-omongan teman kakak misalkan yang nggak terlalu dekat sama kakak yang buat kakak down? Kan pasti di setiap lingkungan tuh ada ya, nggak Betul. mungkin semua orang kan akan suka sama kita tuh, Iya nggak benar mungkin. banget. Ada nggak sih, dan cara kakak nanggepin kayak bodo amat itu gimana sih kak? Sebenarnya kan orang itu banyak banget ya. Kita cuma punya 2 tangan. Iya. Jadi mau nggak mau kita cuma bisa tutup telinga kita. Kita nggak mungkin nutupin mulut orang-orang satu-satu itu. Jadi mau nggak mau ya udah bodo amat. Kita misalkan itu kritiknya bagus dan membangun, kita terima. Kalau misalkan emang nggak sesuai, ya udah biarin aja. Kita tutup telinga aja. Karena tangan kita cuma 2. Nggak bisa kita nutupin mulut tuh orang satu-satu gitu. Jadi ya udah biarin aja. Kalau misalkan kritik dan masukan, malah aku lebih suka. Oh ya harus begini. Oke, terima. Udah maksudnya dibenerin. Setelah itu kalau misalkan yang jelek atau buruk gitu ya udah gak usah didengerin. Bener Gitu. sih. Tapi Walaupun kakak sakit pernah- hati ya. Tapi kakak pernah kan capek ya mungkin ya Iya. dengar omongan-omongan kayak gitu, pernah ada di titik yang paling bawah nggak bisa kayak aduh kayak nggak usah lanjut deh, nggak Oke. usah gimana deh gitu. Itu cara ngebangkitinnya tuh gimana sih?
Nah, balik lagi ya tadi, pentingnya circle. iya, Jadi iya. kalian harus punya temen yang bisa bantu up lagi. Iya, benar. Jadi aku emang punya temen yang frekuensi, yang sehingga ketika aku down, mereka bakal nyemangatin aku lagi. Jadi mau gak mau aku tetap bangkit walaupun aku tuh sering terjatuh kayak gitu. Oh, circle tuh ngaruh banget ya Ci kalau di perkuliahan kayak gini. Berarti ya kita pinter-pinter lah ya Nyari nyari temen. circle, nyari temen juga gitu. Iya, betul banget. Tapi biasanya temen yang mendukung kayak gitu kan nggak banyak ya. Mm-mm. Karena kan katanya semakin besar circle kita tuh semakin mengecil. Iya, Bukan betul. semakin membesar juga tuh bukan. Heeh. Ya kan bener nggak sih Kak? Menurut Kakak tuh Betul. bener nggak? Enggak, Kak udah lama banget nih kayak ikut organisasi, ikut apa, ikut gimana itu kan udah banyak banget ketemu orang gitu. Iya. Dalam gimana gitu? Maksudnya Dalam menemui pertemuan Oh. pertemanan itu tuh menurut Kakak tuh gimana sih cara kan Cara nyari temen yang menurut adaptasinya kakak tuh gimana? Karena kan susah ya oh, adaptasinya. iya ya. Berarti harus menemukan tempat yang pas dulu dong. Tempat yang nyaman. Mungkin kalau kalian berarti di BMP. Iya. Ini kalian tempatnya di BMP. Kalian udah nyaman, pasti kalian temen yang frekuensi. Jadi insya Allah tuh bakal ketemu sih dengan adanya tempat yang membuat kalian nyaman, kayak gitu sih. Benar-benar. Tempat dimana kalian diterima. Biasanya itu bakal ada tuh orang yang frekuensi sama kita, yang bakal bisa ngedukung dan apa ya, buat kalian bangun ketika kalian jatuh. Benar-benar. Tuh guys, berarti circle tuh juga mempengaruhi gimana cara kalian ngembangin diri. Jadi nggak stuck di situ aja dengan mungkin pengaruh temen kan bisa aja nih kalian stuck. Jadi kalau emang ada teman-teman yang menurut kalian udah nggak oke atau toxic itu segera ditinggalin atau dilepasin Iya, aja. benar banget. Bener nggak sih Riz? Bener Iya, banget. betul. Di kuliah tuh nyari temen tuh harus pandai-pandai ya guys, karena banyak banget nih yang kadang muka dua, kadang baik, kadang di belakang ya kita nggak tahu ya kan. Udah itu lagi puasa ya. Iya lupa. Lagi puasa ya bun ya. Ya pokoknya intinya pintar-pintar ya guys nyari teman, pilih-pilih yang baik-baik. Iya betul. Ya betul, berarti kalian harus cari tempat di mana kalian diterima gitu. Iya. Ya kalau misalkan orang-orangnya emang toxic dan nggak mendukung kalian, ya udah benar tinggalin aja. Iya, Tinggalin aja. Jangan lama-lama dalam benalu. Wah. Anak hati nih. Oke, karena kita udah cerita-cerita, udah sharing-sharing pengalamannya Kanadia selama perkuliahan sampai sekarang ini, kayaknya udah waktunya kita minta motivasi nih sama Kanadia buat para penonton Twist kali ini. Boleh Kanadia kasih motivasi buat penonton Twist? Oke, penonton Twist ya tadi namanya ya. Iya. Oke. Buat teman-teman nih ya, apalagi yang masih semesternya panjang banget. Ada 4 tahun kan ya di kampus berarti ya. Untuk D3 berarti 3 tahun. Maksimalin masa muda kalian, maksimalin masa-masa perkuliahan kalian karena itu nggak akan datang 2 kali. Apalagi S1 ya. Kalau S1 biasanya lebih fun daripada S2. Maka dari itu coba dulu manfaatkan peluang yang ada. Kalian ikut ke organisasi, ikut pelatihan, webinar atau lomba-lomba untuk bisa meng-grow up diri. Sebenarnya banyak banget sih potensi yang bisa digali di perkuliahan. Jadi sebisa mungkin kalian harus ngambil peluang yang ada gitu sih. Pertama beranikan diri dan juga pastinya mencoba. Tadi ya yang penting set goals kalian. Kayak gitu sih paling dari aku. Dengerin ya penonton Twist buat motivasi kalian nih buat di masa tua nanti. Oke? Tuh, yang penting tuh jangan takut dulu, kan kalian belum nyoba. Kan karena kan biasanya maba-maba tuh takut ya Kak untuk ikut ke organisasi, takutnya tuh gagal kan siapa tahu kan. Oke, iya yang paling penting kalian berani bermanfaat dulu karena emang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Benar Kayak gitu. banget. Karena skill itu bisa diasah guys. Iya betul. Sambil berjalan step by step pasti punya potensi. Iya gitu. Beradaptasi. Bener banget. Oke, makasih banget nih buat Kanadia udah sharing-sharing sama kita dan teman-teman yang nonton Twist ini nih. Perdana loh Kak, kita undang Kakak kan. Benar, eksklusif ya guys undang Kalian harus Kanadia. tonton sampai habis. Makasih ya Wajib. Kak udah luangin waktunya buat hadir ke episode Twist pertama kita kali ini. Semoga Iya, akan sama-sama. selalu dan sukses selalu ya. Dan terima kasih juga kepada kalian semua yang udah nonton. Kalian harus nonton sampai habis karena ini isinya Benar memotivasi kalian banget daripada kalian nonton yang nggak jelas dan gabut di bulan puasa ini. Mending kalian nonton Twist ini episode pertama. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Waktunya kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Twist selanjutnya. Ini Twist, ini akuntansi. Bye